Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan hasil tugas PKN dengan tema Pancasila sebagai dasar negara, yang dimana anggota kelompoknya berjumlahkan 6 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Akbar Dwi Saputro, dengan NIM A11 2023 15371. Kemudian ada Yafi Huma Muzaffar dengan NIM A11 2023 15369. Kemudian ada Pasa Aditya Dananjaya dengan NIM A11 2023 15399. Kemudian ada Faiz Aditya Dananjaya dengan NIM A11 2023 15400. Kemudian ada Martin Rahmat Budiharto dengan NIM A11 2023 15376. Kemudian ada Habib Toha Muzaki dengan NIM A11 2023 15398. Dan berikut adalah materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada pengertian Pancasila yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Akbar Dwi Saputro, dengan NIM A11 2023 15371. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis dari negara Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti panca, yang artinya 5, dan juga sila yang artinya prinsip atau asas. Di dalamnya terdapat sila-sila yang digunakan sebagai pandangan hidup dari bangsa Indonesia. Sila-sila yang ada dalam Pancasila memiliki maknanya masing-masing yang harus diterapkan ke dalam kehidupan setiap masyarakat Indonesia sehari-hari. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara sudah ditetapkan dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu, dengan ini disahkan kemerdekaan Indonesia, dan untuk melindungi serta mempertahankan tanah air Indonesia, serta seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, serta perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Halo, nama saya Yafi Huma Muzaffar, NIM A11 2023 15369. Saya di sini untuk membacakan dari hasil-hasil slide sebelumnya. B. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki hambatan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsipnya. 1. Implementasi Pancasila. A. Sebagai landasan prinsip bagi negara dan masyarakat, Pancasila dirumuskan sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup itu sendiri, Pancasila perlu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui tindakan maupun sikap yang kita tunjukkan. B. Sebagai dasar hukum. Pancasila ditetapkan sebagai dasar hukum Indonesia dan ia harus diterapkan dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum. C. Sebagai landasan filosofi negara Republik Indonesia, Pancasila telah diresmikan sebagai dasar. Sebagai dasar filosofi ini, Pancasila harus digunakan untuk membangun kebijakan dan fungsi negara. 2. Tantangan implementasi Pancasila. A. Tidak menerapkan nilai-nilai dengan benar. Pancasila sebagai dasar negara memiliki masalah, yaitu tidak menerapkan 279 nilai-nilainya dengan benar. B. Pengaruh budaya luar. Hal ini membuat masyarakat menjadi lebih individualis sehingga dapat memengaruhi pelaksanaan prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara. C. Era digital. Teknologi saat dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dari luar negeri yang mungkin tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. D. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak memahami pentingnya prinsip-prinsip ini dan tidak mengimplementasikan dalam keseharian. C. Pancasila sebagai sumber nilai. Pancasila dijadikan sebagai nilai inti dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan berpemerintahan masyarakat Indonesia. Pancasila diterapkan pada seluruh lapisan masyarakat bangsa dan bangsa sebagai kode etik dan standar penentu pantas atau tidak pantasnya tindakan, tingkah laku, dan sikap warga negara Indonesia. Analisis Pancasila bersifat objektif karena didasari pada keberadaan Tuhan, manusia, masyarakat, dan keadilan.
serta nilai-nilainya merupakan nilai esensial yang memuat prinsip-prinsip universal yang dapat diukur secara objektif. Dalam kerangka nilai-nilai kehidupan kebangsaan terdapat unsur-unsur yang dapat disebut nilai inti, nilai instrumental, dan nilai operasional, seperti berikut. 1. Prinsip-prinsip dasar yang kita yakini sebagai landasan berasal dari nilai-nilai mendasar yang bersumber dari budaya sesuai dengan Konstitusi 1945 yang mencerminkan inti budaya. 2. Nilai instrumental. Nilai-nilai ini biasanya berasal dari nilai-nilai sosial atau hukum yang kemudian akan dibentuk menjadi lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan tempat dan waktu. 3. Nilai-nilai praktis. Nilai ini adalah nilai yang sebenarnya Anda gunakan dalam pernyataan. Nilai-nilai tersebut menunjukkan apakah nilai-nilai fundamental dan instrumental benar-benar hilang dalam masyarakat. 1. Makna nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kami memiliki landasan negara yang nyata, bukan syarat eksternal. Komponen Pancasila berasal dari agama, kepercayaan, tradisi, dan budaya yang berbeda. Karena agama dan budaya ini mempunyai nilai moral, maka Pancasila juga mencerminkan nilai moral. A. Peran nilai dalam masyarakat. Nilai bersifat berharga, berguna, estetis, dan memperkaya jiwa sehingga memungkinkan manusia mengenali harkat dan martabatnya. Nilai merupakan elemen penting dalam kebudayaan bersama dengan struktur sosial dan karya seni. B. Peranan etika dalam masyarakat. Etika adalah pedoman benar dan salah satu berkaitan dengan tingkah laku manusia. Sedangkan yang bukan norma, aturan dan tradisi masyarakat dianggap pantas dan perilaku etis. Etika mengacu pada aturan dan prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. 2. Makna nilai dalam Pancasila. Nilai adalah ukuran, standar, dan keyakinan masyarakat. Nilai membantu seseorang memahami interaksi dengan orang lain dan bagaimana mereka bertindak. Banyak orang di masyarakat menganut nilai yang mendefinisikan apa yang benar dan baik untuk dilakukan. A. Nilai ketuhanan. Ini berarti bahwa bangsa mengakui dan percaya bahwa ada Tuhan yang menciptakan nilai semesta. B. Prinsip kemanusiaan. Berdasarkan tuntutan hati nurani, memahami dan berperilaku sesuai dengan nilai moral dalam kehidupan sosial. C. Nilai kesatuan. Mengacu pada upaya untuk menyatukan semua orang dalam kesatuan untuk menambahkan rasa nasionalisme. D. Nilai kerakyatan. Menunjukkan bahwa pemerintahan dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat melalui perundingan dan persetujuan melalui lembaga perwakilan. E. Nilai keadilan. Ini berfungsi sebagai dasar dan tujuan menunjukkan masyarakat yang adil dan makmur secara fisik dan mental. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai dari setiap butiran Pancasila yang diantaranya itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa yang memiliki nilai diantaranya seperti 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Orang-orang Indonesia percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka masing-masing. 3. Mendorong sikap menghargai dan juga kolaborasi antara individu yang menganut agama lain serta orang-orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Kemudian yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memiliki nilai-nilai diantaranya seperti 1. Menghormati setiap individu sesuai derajat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menyatakan bahwa semua individu memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai dasar tanpa memperhatikan agama, keturunan, kepercayaan, dan juga jenis kelamin. 3. Menciptakan perasaan yang kasih sayang. 4. Mendorong perkembangan sikap empati dan keserasian. Lalu kemudian yang ketiga ada persatuan Indonesia yang memiliki nilai-nilai diantaranya seperti 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, dan juga kepentingan bagi bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara jika diperlukan. 3. Menumbuhkan rasa nasionalisme dan juga patriotisme. Kemudian yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang memiliki nilai-nilai diantaranya seperti 1. Semua individu Indonesia merupakan bagian dari warga negara dan komunitas, serta memiliki hak dan kewajiban yang sejajar. 2. Harus menghindari memaksakan pendapat pribadi. 3. Memberikan prioritas kepada upaya berunding dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Kemudian yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki nilai seperti 1. Tidak menggunakan hak memiliki dalam bahaya kepentingan umum. 2. Menghindari
memanfaatkan kepemilikan barang untuk mengeksploitasi individu yang lainnya. 3. Menjunjung tinggi hak orang lain. D. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 1. Pengertian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Arti batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ialah peraturan negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada perundang-undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu. 2. Isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Batang-batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari A. Yaitu 16 bab, B. 37 pasal, terbagi 5 bagian antara lain 1. Bentuk dan kedaulatan negara, itu merupakan pasal 1. Yang kedua, lembaga tertinggi negara, yaitu pasal 2 dan 3. Yang ketiga, lembaga tinggi negara yang terdiri dari pasal 4 sampai 15, 16, 18, 19 sampai 22. Yang keempat, unsur-unsur kesejahteraan negara, yaitu pasal 23, 29, 31 dan 37. Yang terakhir yaitu unsur-unsur pemerintahan negara, yaitu pasal 17, 24, 25, 26 sampai 28 dan 30. C. 4 pasal aturan peralihan. Yang D. 2 ayat aturan tambahan. 3. Sifat batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Batang-batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 3 sifat utama, yaitu A. Fleksibel, elastis, dan supel, yang artinya dapat mengikuti perkembangan zaman, kapan saja dapat berlaku, sejak dulu hingga sekarang dan sampai kapanpun. B. Rigid atau tidak kaku, yang artinya isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dapat diselami setiap warga negara Indonesia secara keseluruhan. Siapa saja menjadi WNI mampu menyelaminya. C. Luwes atau gemulai, maksudnya dapat dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia di semua tempat, di sembarang ruang, dan di mana saja dapat dipraktekkan. 4. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di berbagai bidang. Beberapa penerapan implementasi Poltranas atau politik strategi nasional dalam berbagai bidang berikut ini adalah contohnya. A. Bidang hukum. B. Bidang ekonomi. C. Bidang politik. Yang D. Bidang pertahanan dan keamanan. A. Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Yang B. Implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi. 1. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar. 2. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan pada kemanusiaan yang adil dan bagi masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan di setiap daerah. C. Implementasi politik strategi nasional di bidang politik. 1. Memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti-diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, membangun bangsa dan watak bangsa menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil, dan makmur. Yang D. Implementasi politik strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan yang meliputi 1. Meningkatkan kualitas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama, dan mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang didukung oleh sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai. Yang kedua, memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia. Ya, begitulah untuk
presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.